Rasulullah. Insyaallah doa ini kita hafal insyaallah semuanya. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Dua. Yang ketiga baru masuk ya. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini dalam agamamu. Ya Allah yang memalingkan hati, ya palingkan hatiku ini untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadamu. Kalau doa kita ini dikabulkan oleh Allah subhanallah, kita akan mendapati keteguhan hati dalam agama ini dan keteguhan prinsip dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip kita taat kepada Allah. Di mana? Di segala tempat. Sebagaimana pesan Rasulullah, ittaqullaha haizuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Di masjid, di rumah, di jalan, di mall, di pantai, di lembah, di gunung, di hutan, sendiri bersama dengan yang lain. Orientasi hidup kita takwa kepada Allah, taat kepadanya di mana saja kita berada. Dan ikutilah perbuatan buruk yang engkau lakukan dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Jadi meskipun kita telah selesai melakukan keburukan, dosa, maksiat yang kita sadari, maka karena orientasi kita taat dan takwa, kita akan segera menutupnya dengan perbuatan baik. Dengan harapan perbuatan baik itu akan segera menghapus apa yang telah kita lakukan sebelumnya dari perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dimanapun engkau berada dengan akhlak yang mulia. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara kedua yang dapat membantu kita untuk istiqamah di atas jalan ini adalah suhbatus salihin. Bersahabat dengan teman-teman soleh. Sebab kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Kualitas agama seseorang itu tergantung pada kualitas teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu hendaklah kalian memilih siapa yang akan menjadi teman dekat kalian. Kita ini adalah makhluk sosial yang tidak mungkin tidak punya teman, ya kan? Yang kita ajak duduk, kita ajak ngobrol, kita ajak jalan. Maka pastikan dalam lingkungan sosial kita dimanapun kita tinggal nantinya, orang-orang di sekeliling kita yang kita ajak duduk, yang kita ajak ngobrol, yang kita ajak jalan adalah orang-orang yang soleh. Sehingga kesolehan-kesolehan mereka itu mewarnai kehidupan kita, memotivasi hati kita. Ya. Karena ma'asyarul muslimin, seseorang itu hanya akan termotivasi melakukan sesuatu yang dia cintai dan dia sukai. Iya enggak? Ya kan? Dan cinta itu bermula dari mana? Datangnya dari mana? Dari mata. Dari mata. Makanya orang yang suka nonton televisi, di televisi itu artis kan? Coba lihat pakaiannya. Coba lihat cukur rambutnya. Coba lihat gaya-gayanya. Ikut mana dia? Kira-kira ikut yang dia lihat di televisi. 24 jam dia lihat televisi pagi sampai malam. Maka orang-orang yang ada di televisi itu yang akan mewarnai cukur rambutnya, yang mewarnai model bajunya, model celananya. Karena itu terus yang dia lihat, maka cinta itu pun mengalir dari matanya turun ke dalam hatinya. Ketika cinta itu telah menguasai hati, maka apapun yang dicintai akan mengalir ke tangan, ke sekujur tubuh dan menjadi warna orang tersebut. Oleh karenanya Rasulullah itu dalam surah Al-Kahfi ayat ke-27 atau 28 ya, tolong diperiksa. Allah perintahkan Rasulnya untuk bersabar bersama dengan orang-orang soleh dari sahabat-sahabatnya, meskipun sahabat-sahabatnya itu kere, miskin, tidak menarik. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wahai Muhammad,
sabarkan hatimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon, menyeru kepada Tuhannya pagi dan petang hari. Ayat ini turun berkenaan dengan majelisnya Rasulullah yang diisi oleh sahabat-sahabat yang miskin. Orang miskin itu tidak punya baju banyak, ya kan? Orang miskin. Sehingga baju yang dia pakai itu kadang berhari-hari dipakai beraktivitas. Kalau sudah berhari-hari baju dipakai, bagaimana itu kira-kira? Bagaimana dia? Agak lain-lain aromanya Nah, kalau ada sekumpulan orang-orang yang menggunakan baju seperti itu dalam satu majelis, bagaimana kira-kira aroma ruangan itu? Aroma majelis itu, ya, campur baur nih, ya, aromanya kurang sedap. Rasulullah berada di majelis seperti itu. Datang orang-orang Quraisy mencium aroma yang apek. Buatkan kami majelis. Aduh, enggak cocok kami di sini nih. Bau apek. Baju-baju yang lama dipakai berkeringat. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah miskin-miskin. Maka Rasulullah hampir-hampir saja membuat majelis khusus untuk orang-orang kaya yang harum-harum itu, dan meninggalkan sahabat-sahabatnya yang kere-kere miskin yang tidak bisa ganti baju itu, yang membuat aroma majelis menjadi berubah, kurang sedap. Maka turun ayat wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersama dengan mereka yang senantiasa jujur, tulus berdoa, menyeru kepada Allah pagi dan petang hari. Dan jangan engkau palingkan pandangan matamu, wala ta'du ainak, jangan palingkan pandangan matamu, turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharapkan perhiasan dunia. Bajunya bagus, memang enak dipandang orang yang pakai baju bagus, ya kan? Kendaraannya bagus, makanannya bagus, memang enak dipandang orang-orang yang memiliki hal-hal yang bagus dalam kehidupannya. Dan cenderung mata kita ingin terus melihatnya. Lihat itu, tidak bosan itu kalau melihat artis, ya kan? Tapi melihat orang-orang yang di majelis ilmu, apa tonji mereka itu, ya kan? Apalagi kalau bikersnya, tapi yang dipakai motor butut. Kalau bikersnya yang ninja apa itu yang harganya ratusan juta itu, baru dia keren. Biar seharian kita jalan duduk sama mereka, mantap, ya kan, bangga. Tapi kalau bikers Serbia, beat yang sudah semuanya bunyi kecuali klakson, waduh, ditinggalkan yang begini. Tapi Allah mengatakan wasbir nafsak, kalau orang itu jujur berdoa kepada Allah di setiap waktunya, sabar engkau menyertai dia. Itulah temanmu yang paling baik di dunia dan di akhirat, bukan karena hartanya, tapi karena kesolehannya. Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman yang baik ternyata membantu kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ketiga, ilmu. Apa yang kita ketahui? Ternyata ma'asyiral muslimin, pengetahuan seseorang terhadap sesuatu membantu dia kokoh, membantu dia kuat, berkomitmen terhadap sesuatu yang dia ketahui. Apalagi bermanfaat untuk dirinya, dan dia ketahui dengan baik manfaat itu. Kenapa antum tidak pernah bosan dengan HP-nya antum? Kemana-mana HP, dielus-elus sampai cemburu istri, itu terus yang dielus, ya kan? Colek-colek. Kenapa? Kita tahu manfaatnya, ya kan? Kita nikmati manfaat itu. Salat, bagaimana manfaatnya salat jika dibandingkan dengan HP? Yang mana paling bermanfaat? Sebenarnya salat, ya kan? Sebenarnya salat. Tilawah Quran, yang mana lebih bermanfaat daripada HP? Sebenarnya tilawatul Quran lebih bermanfaat. Tapi mengapa banyak orang yang tidak tertarik terhadapnya? Enggak tahu dia manfaatnya. Seandainya dia tahu manfaat di balik salat itu, yang dia bisa nikmati tidak sementara, abadi selama-lamanya, dia tidak akan pernah mau meninggalkan salatnya. Demikian pula tilawatul Qur'annya, demikian pula kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ternyata ilmu seseorang terhadap sesuatu membantu dia istiqamah untuk membersamai sesuatu yang dia ketahui itu. Maka ketahuilah agama kita dengan baik, supaya kita istiqamah bersama dengan agama ini. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, terakhir kita buka surah Ali Imran ayat 102 yang menutup rangkaian tausiah kita. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati di hari kematian nanti kecuali dalam keadaan muslim, beragama Islam. Jadi kalau kita memahami dengan baik ilmu syariat Islam, kita akan benar-benar dapat istiqamah dengan agama ini. Sampai kapan? Sampai mati. Agama inilah yang mengantar kita pada ajal. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqamah akan memiliki keutamaan yang sangat amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berkata aku beriman kepada Allah dan dia istiqamah, maka tidak ada kesedihan dan rasa takut untuk mereka. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti orang-orang yang istiqamah itu akan turun malaikat. Kapan? Ketika dia sakaratul maut. Lalu mengatakan, alla tahzanu, jangan kalian bersedih, jangan kalian takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Semoga itulah rangkaian kalimat yang akan menyambut kita pada saat sakaratul maut, ketika kita istiqamah sampai mati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan sahabat-sahabat saleh kita. Demikian ma'asyiral muslimin apa yang dapat kami sampaikan, semoga manfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.